Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Anita Dipurwaning, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Magetan, dengan Bapak Fasilitator Bapak Muisman SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Saikun SPD MPD. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 2.3 aksi nyata yaitu adalah calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Rangkaian supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, yang kedua adalah observasi pembelajarannya, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Di dalam supervisi akademik ini, saya selaku supervisor Ibu Anita Dipurwaning dan guru yang akan disupervisi adalah Ibu Alivia Masruroh. Pada tahap pra-observasi, yaitu merupakan kegiatan percakapan berbasis kucing yang dilaksanakan sebelum kegiatan observasi pembelajaran dilaksanakan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melihat kesiapan pendidik atau seorang guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar di kelasnya. Berikut adalah percakapan yang saya lakukan bersama Ibu Alivia dalam tahap pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Dipurwaning, JGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Pada hari ini, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu dengan salah satu guru. Kebetulan ini ada di depan saya, beliau adalah Ibu Alivia yang berada di SD Kaum. Baik Bu Alivia, selamat pagi. Selamat pagi Bu Alivia. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Itu juga kan? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Alivia, ini pertemuan pertama kita hari ini adalah saya akan melakukan pra-observasi sebelum nanti Bu Alivia mengajar di kelas. Jadi ini percakapan kita pertama, di mana nanti hanya poin-poin penting aja, kesiapannya seperti apa yang sudah Bu Alivia susun dan nanti akan diimplementasikan di kelas. Oke, pertama, mohon maaf ini Bu Alivia mengajar di kelas berapa? Saya di kelas 4. Kelas 4. Oke. Baik. Kira-kira nanti mengambil materi apa untuk observasinya? Untuk di kelas 4 nanti saya sudah membuat materi tentang IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kebetulan di semester 2, kalau IPAS kan semester 1 itu IPA, semester 2-nya IPS, seperti itu. Jadi digabung kalau di kurikulum merdeka jadi IPAS. Oke. Berarti materinya IPAS untuk kelas 4. Baik. Kira-kira nanti tujuan dari pembelajaran yang akan Alivia ambil dari IPAS pada saat nanti di observasi akademik? Nanti tujuan pembelajarannya ada 3 nih. Yang pertama, anak-anak itu bisa mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan kepentingan. Kemudian yang kedua, bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu seperti apa. Kemudian tujuan yang ketiga, mengkategorikan kebutuhan berdasarkan kepentingan. Jadi anak-anak nanti bisa menganalisis, oh ternyata kebutuhan primer itu seperti apa, sekunder seperti apa, tersier itu seperti apa. Kemudian dikategorikan seperti itu. Tujuannya sudah jelas ya, karena memang yang paling utama adalah tujuan pembelajarannya seperti apa. Oke, untuk yang selanjutnya, kira-kira rancangan yang sudah Bu Fia siapkan pada materi IPAS
kemudian pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah saya siapkan agar anak-anak itu bisa muncul nanti. Oh, ternyata materi yang tentang kebutuhan berdasarkan kepentingan itu seperti apa. Ternyata kebutuhan itu ada di sekitar mereka sendiri, seperti itu. Kemudian nanti saya mengajak anak-anak untuk ice breaking dulu lah sebelumnya ya. Setelah ice breaking, kemudian anak-anak saya ajak untuk melihat video menyimak video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Saya ambil dari YouTube ya, banyak sekali contoh-contoh untuk materi tentang kebutuhan berdasarkan kepentingan seperti itu. Kemudian nanti anak-anak juga akan saya bentuk kelompok. Kelompoknya itu berdasarkan kesiapan mereka belajar. Nah, kemarin saya sudah mengasesmen anak-anak, asesmen diagnostik ibu sebelum pembelajaran seperti itu. Jadinya anak saya sudah tahu kalau kondisi anak-anak nanti, anak yang ini nanti di kelompok mana, anak yang ini di kelompok mana. Terus berdasarkan minatnya dia ini mengerjakan seperti apa, seperti itu. Oke, berarti rancangan untuk pembelajarannya sudah sangat bagus ya, oke, step by stepnya yang akan dilakukan di kelas itu sangat strukturnya sangat bagus. Strateginya berarti tadi menggunakan memasukkan KSE ya. Memasukkan KSE, selain itu nanti saya juga itu karena saya sudah melakukan asesmen diagnostik, otomatis saya melaksanakan strategi pembelajaran diferensiasi. Nanti disesuaikan dengan kesiapan minat. Bagus ya. Terus nanti kira-kira model sama metodenya memakai seperti apa rencananya? Modelnya nanti ada diskusi, tanya jawab, ceramah sedikit dari saya, tentunya ibu sebagai pengantar, kemudian anak-anak nanti mendiskusikan LKPD yang saya berikan seperti itu. Kemudian metodenya yaitu tadi saya pakai diferensiasi yang mengintegrasikan dengan ST. Bagus ya. Kemudian untuk ini tagihan penilaiannya apa saja nanti? Untuk penilaian saya menggunakan penilaian formatif. Kemudian saya juga membuat penilaian untuk sikap dan keterampilan anak. Di penilaian sikap dan keterampilan saya sudah membuat rubrik-rubrik yang bisa saya isi, saya amat ketika nanti pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung, itu saya sambil isi rubrik itu. Terus anak-anak saat diskusi dan presentasi itu juga saya masukkan penilaian di rubrik-rubrik yang sudah saya siapkan. Oke, saya kira itu saja yang mungkin bisa saya ambil dari observasi ini. Menurut saya luar biasa karena rancangannya sudah, stepnya sudah dari awal sampai akhir nanti sudah jelas. Silakan Livia masuk ke kelas, akan saya sudah di sini. Kita melakukan observasi langsung dari KPM yang Livia lakukan. Tahapan yang kedua adalah observasi selama proses pembelajaran. KBM yang dilakukan oleh Ibu Alivia sudah menunjukkan langkah-langkah seperti yang beliau tuliskan dalam RPP-nya. Beliau melakukan apersepsi di awal pembelajarannya. Kemudian beliau menayangkan video pembelajaran sesuai materi yang diangkat. Dan yang ketiga, pada proses pembelajaran diferensiasi, sudah terwujud adanya diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Di situ beliau juga memasukkan kompetensi sosial emosional. Di dalam sesi presentasi, sudah menunjukkan keaktifan siswa untuk berani maju ke depan melakukan presentasi hasil dari kerja kelompoknya. Dan di sesi akhir pembelajaran, Bu Alivia bersama murid-muridnya melakukan refleksi. Tahap yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Tahap ini merupakan kegiatan percakapan setelah observasi pembelajaran sudah selesai dilaksanakan oleh guru, di mana kegiatan ini terkait dengan data observasi, analisis data, umpan balik,
dan rencana pengembangan kompetensi yang memberdayakan seorang guru melalui komunikasi dengan teknik coaching alur Tirta. Di mana kegiatan pasca observasi ini dimaksudkan sebagai kegiatan reflektif yang bertujuan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya dengan cara menggali potensi dari guru tersebut agar mampu meningkatkan kualitas pembelajarannya sehingga tujuan pembelajaran bisa terwujud dan terlaksana dengan optimal. Berikut adalah percakapan pasca observasi. Oke, Mbak Fia, alhamdulillah pembelajaran tadi sudah selesai, Jen. Nah, sekarang ini kira-kira Mbak Fia ada yang ingin disampaikan kepada saya pada saat apa tadi waktu di sekolah, di kelas? Yang pasti tadi dikit dulu karena memang biasanya ngajar biasa terus ada supervisi mungkin kayak wajar alamiah gitu. Kalau kita ngajar terus ada yang nunggu itu kan sebenarnya dari mana gitu. Terus saya ingin nanti itu saya bisa sharing dengan Bunita tentang pembelajaran saya tadi, Bunita, karena tadi itu saat pembelajaran yang pasti yang pertama mendadak, yang kedua itu saya menemukan anak didik saya itu ada yang gimana ya, harusnya dia itu bisa kok tiba-tiba tidak bisa kayak gitu. Ada masalah sedikit sih tadi, makanya dari itu saya pengen sharing dengan jenengan gitu. Kalau melihat apa yang Mbak Fia ceritakan ini, kira-kira menurut Mbak Fia sebaiknya seperti apa ya untuk mensiasati di saat ada masalah di kelas seperti yang Mbak Fia ceritakan ini? Tadi itu kan di pembelajaran di kelas itu sangat menyenangkan ya, karena tadi awalnya saya buka dengan ice breaking. Ya, saya buka dengan ice breaking. Dengan anak ice breaking itu sudah asik. Kemarin kan juga sudah saya asesmen diagnostik. Terus hari ini saya ice breaking. Anak-anak itu kesiapan belajarnya sudah baik. Kemudian saya ice breaking, terlihat senang gitu. Terus saat pembelajaran juga berjalan dengan baik. Anak-anak melihat video yang saya siapkan itu juga dengan senang ya, karena anak-anak itu kalau dia video kayak gitu belajar langsung, diajak bermain itu senang. Menarik kan? Iya, menarik. Terus tadi itu saya setelah anak-anak presentasi itu menemukan suatu masalah. Setelah anak-anak presentasi terus berada di kelompok masing-masing, ada satu anak itu dia itu kayak benar-benar itu pokoknya nggak mau, gimana ya, Nggak fokus seperti itu kayak ya? nggak fokus, kayak nggak mau, ayo kerja sama, namanya juga kelompok kan harus saling membantu kayak gitu, harus bisa membangun komunikasi yang baik. Terus saya perhatikan itu anak tersebut itu cuma gini lihat temennya ngobrol diskusi tentang materi yang saya berikan, LKPD yang saya berikan itu dia cuma diam, lihat, kadang lihat sana sini, nggak mau fokus sama punya itu. Jadi itu dia seperti itu. Oke, dari cerita Mbak Fia ini berarti mungkin ya anak ini ada sesuatu hal kemungkinan ya. Kalau menurut Mbak Fia bagaimana? Ya, menurut saya anak tersebut itu sebenarnya memang karakternya agak kurang gitu, agak kurang. Terus tapi saya sudah setiap hari itu sudah memotivasi dia untuk ayo kamu pasti bisa gitu. Tapi mungkin dukungan orang tua itu juga sangat diperlukan ya untuk anak tersebut itu menemukan jati dirinya itu, untuk membuat dia itu semangat belajar, membuat dia itu menyadari bahwa saya itu di usia segini itu belajar loh, harus bisa belajar apapun, dan belajar itu tidak hanya di buku di sekolah saja. Menurut saya seperti itu. Mungkin menurut saya itu dukungan orang tua yang kurang. Saya juga pernah sih tanya ke orang tuanya,
melaporkan ya. Ternyata setelah di KPR dia melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Itu ya. Nah sekarang menurut Mbaknya, tadi Mbak Wi juga sudah cerita bahwa sudah komunikasi sama orang tuanya. Mungkin Mbaknya ada ide lagi apa ya yang kemungkinan bisa Mbak Wi eksplor gitu? Selama ini kan saya hanya komunikasi sama orang tua itu melalui WA. Saya itu belum pernah memanggil orang tuanya ke sekolah. Belum. Selama ini tuh hanya dari WA. Saya tanya orang mana seperti apa sih. Saya juga mencari informasi dari guru-guru yang lain, dari guru yang lain, orang tuanya seperti apa di rumah. Ternyata anak tersebut si namanya Arjuna itu, si Arjuna tersebut orang tuanya itu sempat pisah. Kemudian ibunya menikah lagi dan dia punya adik. Nah otomatis kan perhatian orang tuanya berkurang. Ya, karena perhatiannya berkurang itu membuat si Arjuna itu semakin gimana ya, saat pembelajaran itu semakin kurang. Sebelumnya dia sudah menunjukkan hal-hal yang kekurangannya tersebut sudah terlihat dari kelas 1, 2, 3 itu sudah terlihat, dan di kelas 4 semakin terlihat lagi. Ya harusnya dia itu kan sudah bisa diajak lari gitu nih. Ternyata dia belum bisa. Terus beberapa tugas yang saya berikan itu dia dikerjakan sama orang tuanya. Akhirnya ya saya lagi orang tuanya, ibu mohon maaf kalau ada tugas tolong jangan dikerjakan, diajarin nggak apa-apa tapi tolong jangan dituliskan dan dikerjakan. Arjunanya sendiri juga saya tanya, ini tulisan siapa? Ibu. Kalau tidak ibu ya bapak. Kenapa kok kamu nggak mengerjakan? Ya aku bermain Bu. Kok bisa bermain padahal kan kamu punya tugas? Nah aku lupa. Kok bisa lupa kenapa? Ya aku kebanyakan main Bu. Komunikasi seperti itu. Saya tanyakan ke orang tuanya, susah Bu anaknya dikasih tahu soalnya main terus. Mungkin nanti Bu ya, setelah ini nanti karena kan memang sudah semester 2 mau saya harus memanggil khusus orang tuanya. Jadi saya harus komunikasi intens dengan orang tuanya agar si Arjuna ini punya daya semangat belajar, daya juang yang tinggi, terus bisa menyadari bahwa belajar itu penting untuk dirinya sendiri. Sangat bagus juga kan, rencana-rencana dari Bu Alifia itu sudah bagus. Saya kira nanti tinggal diimplementasikan gitu. Nah sekarang perasaan Bu Alifia setelah sharing dengan saya khususnya bagaimana perasaannya? Perasaan saya maksudnya ya gak plong sih Bu, kan kalau belum kadang kalau menemui masalah itu kalau gak ada yang diajak bicara itu kita sendiri. Tapi kalau sudah ada yang diajak bicara terus saya juga ada yang diajak ngobrol, ada yang masih masukan kayak gitu, terus Bu rasanya. Oke, berarti nanti kira-kira mau dilaksanakan kapan Mbaknya untuk memanggil orang tuanya itu? Ya, insya Allah nanti secepatnya Bu, karena kan ini sudah bulan Mei. Secepatnya saya akan melaksanakan pemanggilan orang tuanya agar nanti di kelas 5 si Arjuna ini siap untuk belajar. Ada perubahan, dengan kerjasama dengan orang tua secara intens, insya Allah nanti Arjuna ini bisa berkembang dengan baik. Kemudian nanti saya juga akan matur ke wali kelas selanjutnya. Mohon untuk selalu komunikasi intens dengan orang tua dan anak tersebut karena memang butuh perhatian khusus seperti itu. Luar biasa Mbak Alifia. Oke, saya kira nanti saya tunggu. Senang sekali saya jadi ketemu sama bapak atau ibu guru yang selalu menuangkan sesuatu, bercerita itu enak
bisa tergali apa yang kita punya, akhirnya akan muncul ide-ide gagasan yang baru bagaimana untuk menyelesaikan program itu ya. Merasa ada teman. Betul. Berarti nanti saya tunggu ya untuk cerita selanjutnya bagaimana untuk perubahan. Sama tadi Arjuna. Nanti setelah saya bertemu dengan orang tuanya, saya menghubungi pemerintah lagi. Nanti saya ceritakan progresnya seperti apa. Oke, siap nih. Saya dengan senang hati bisa apa ya, istilahnya menjadi teman cerita dari Bu Arifnya sama-sama. Nanti juga suatu saat mungkin saya juga akan ada sesuatu yang harus saya ceritakan ke Bu Arifnya. Saya kira itu saja observasi, selebihnya sangat luar biasa. Tingkatkan lagi semangatnya untuk menjadi guru yang selalu mendampingi murid dan ya, Mbak Bia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 3 tahap supervisi akademik terlaksana dengan baik dan lancar, kami bersama pengajar praktik melaksanakan refleksi dan evaluasi dari supervisi akademik tersebut, di mana bahwa sebenarnya supervisi akademik bukanlah hal yang menakutkan bagi kita, tetapi ini adalah cara untuk menggali potensi seorang guru, memberdayakan seorang guru, bagaimana sebaiknya untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Apalagi di dalam supervisi akademik menggunakan teknik coaching dengan alur tirta. Demikian supervisi akademik dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.